Baik, sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah, Tari Teo Renda, binaan Laboratorium Seni UPTD Taman Budaya Kupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Staf Angkatan Udara, Bapak Marsikal TNI Fajar Prasetyo, SEMPP CSFA, beserta Ibu Ketua Umum Pia Ardia Garini. Yang kami hormati, Ibu Wakil Ketua Umum Pia Ardia Garini.
Yang kami hormati Pangkoops Udara Nasional Bapak Masda TNI Muhammad Tony Harjono SIMM beserta Ibu. Yang kami hormati Kepala BKKBN Pusat Bapak Dr. Hasto Wardoyo SPOG beserta Ibu. Yang kami hormati Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Victor Bung Tilo Laiskodat SHMSI beserta Ibu. Yang kami hormati Kapolda Nusa Tenggara Timur Bapak Irjen Pol Dr. Handers Joni Asadoma MHum beserta Ibu. Yang kami hormati Pangkops Udara 2 Marsda TNI Andi Kustoro SE beserta Ibu. Yang kami hormati dan Lanut Eltari Marsma TNI Aldrin Petrus Mongan ST MHum Mhan beserta Ibu. Yang kami hormati Forkompinda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati Ibu-Ibu Pia Ardia Garini. Yang kami hormati Bapak Ibu seluruh hadirin tamu undangan, serta peserta online jajaran Satuan TNI Angkatan Udara dan BKKBN di setiap daerah yang hebat, dahsyat, dan luar biasa. Puji syukur tidak lupa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat hadir dalam rangkaian kegiatan Pencanangan pencegahan stunting tingkat nasional tahun 2023 jajaran TNI Angkatan Udara bersama BKKBN di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bencana nasional bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia dalam penanganan stunting di Indonesia. Kerjasama ini dilakukan dalam upaya mengurangi jumlah balita yang terkena stunting. Presiden Republik Indonesia melalui Perpres 72 tahun 2021 menegaskan bahwa kasus stunting harus diturunkan menjadi maksimal 14% untuk tahun 2024. Sebuah kerjasama dan nota kesepahaman juga dilakukan untuk kegiatan penurunan stunting antara BKKBN dan TNI, khususnya Angkatan Udara, Gerakan Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting, penyelenggaraan dan pembinaan posyandu di lingkungan dan pertiwi dan pihak adil, perluasan akses dan peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, pemanfaatan data dan informasi percepatan penurunan stunting serta pemberdayaan anggota dan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial budaya, membangun ketahanan keluarga dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Bahwa penanganan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab BKKBN dan TNI saja. Pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan pelaksanaan intervensi spesifik terhadap penurunan angka stunting, memastikan ketersediaan SDM untuk intervensi ini, kapasitas SDM, anggaran, dukungan logistik, serta kemitraan. Mari kita dukung dan aktif berpartisipasi dalam program-program yang dilakukan oleh BKKBN dan TNI dan pemerintah daerah. Terjun di sisi sebelah kanan membawa bendera BKKBN dengan pesan untuk kita, ayo cegah stunting. Mendarat dengan mulus, happy landing. Tiara Tidore dibuat gelang, disusun indah diikat kawat. Turunkan stunting sampai menghilang. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Seluruh anak bangsa, saya akan menjaga negara untuk generasi masa Indonesia. Stunting harus kita cegah bersama. Hidup berencana itu keren. Baik, telah kita saksikan secara seksama bahwasannya pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 sampai 2024 dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 24,4% pada tahun 2021 dan akan menjadi
14% pada tahun 2024. Strategi penurunan angka stunting juga sudah ditetapkan dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sesuai Perpres nomor 72 tahun 2021. Hadirin yang kami hormati, saat ini kita berada di Aula El Tari, Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur. Izinkanlah kami berdua, Mayor Kal Ardianto dan kami Sertu Kali yang akan memandu acara pada hari ini dengan rangkaian acara pokok sebagai berikut. 1. Pembukaan atau yang sedang berlangsung. 2. Doa. 3. Sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur. 4. Sambutan Kepala BKKBN Pusat. 5. Sambutan Kepala Staf Angkatan Udara. Dilanjutkan prosesi pencanangan cegah stunting dengan diawali pemukulan gong. 6. Penyerahan bansosting oleh Kasau dan Ketua Umum Pia Ardia Garini. 7. Peninjauan kegiatan dan terakhir penutup. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin disilakan berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebelum memasuki acara pencanangan pencegahan stunting oleh Kepala Staf Angkatan Udara, marilah sejenak kita menundukkan kepala, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipimpin oleh Mayor Sus Rocky. Mohon izin Bapak Kasau, kami pandu kegiatan ini di dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur. Ya Allah, kami berterima kasih atas kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami semua. Dalam kebersamaan pada acara pencanangan pencegahan stunting tingkat nasional tahun 2023 saat ini. TNI Angkatan Udara khususnya bersama BKKBN dan jajaran di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dalam tugas pengabdian kami menyelenggarakan kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian, kemanusiaan dan bernilai ibadah, mendukung program pemerintah sehingga mempercepat penurunan dan pencegahan bersama, sehingga masyarakat pulih stunting, hidup sehat, bahagia dan sejahtera. Oleh karena itu ya Allah, kami memohon kiranya menyertai dan memberkati dari awal sampai selesai sehingga kegiatan kami dapat berjalan dengan baik. Ya Allah yang rahmani, dengar dan kabulkanlah
doa kami ini. Amin. Semoga doa hajat kita semua dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, amin. Acara selanjutnya sambutan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Bungtiru Leskodat, SH MSI dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua rasa memang stunting itu perlu ada. Jawab salam aja malas ya. Salam tuh baik loh. Salam aja tuh nggak pernah keluar uang loh. Orang-orang yang tidak hobinya tidak terima salam tuh manusia yang paling lemah. Salam tuh semangat. Mau penjagaan stunting salam aja malas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Pak Kasau, saya ini sejak jadi gubernur, itu wajib tuh salam-salam itu. Di dalam gereja kalau saya Assalamualaikum, lalu kalau tidak dijawab saya ajarin. Sampai mereka bisa ngikutin dengan baik. Itu tandanya bahwa provinsi ini adalah provinsi dalam lingkup negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan kita bilang nasionalis, tapi salam nasional aja ogah-ogahan. Saya mohon izin kalau di biasanya tempat-tempat seperti ini banyak yang terhormat. Karena itu saya takut untuk kalau menyapa takutnya lupa. Tadi MC melewati saya punya wakil gubernur dan ketua DPR, jadi saya takut seperti beliau. Jadi saya nanti menyapa seadanya, bukan berarti tidak menghormati yang lain, supaya waktunya pun cepat. Jadi jangan kita terlalu lama, karena yang hadir ini saya lihat yang terhormatnya ada 2.000 orang, membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk menyapa. Karena itu perkenan saya untuk menyapa yang terhormat, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo dan Ibu, Kepala BKKBN Bapak Dr. Hasto Wardoyo dan Ibu, dan semua kita yang saya paling terhormati. Nah, itu paling benar sudah. Supaya jangan tersinggung sama gubernurnya. Nanti kalau nggak dipanggil, ada bupati lupa dipanggil, nanti keluar dari sini mukanya cemberut sama gubernur. Pada kesempatan yang baik ini, Pak Kasau, saya tidak ingin mengambil waktu lebih banyak untuk menyampaikan hal-hal yang Bapak bisa lihat di YouTube. Tapi saya akan melaporkan hal-hal yang kemungkinan besar tidak sempat bisa lihat di YouTube. Saya biasa kalau kunjungan kerja ke daerah, saya minta kepada bupati dan kepala desa, tolong jangan laporkan ke saya jumlah luas wilayah, jumlah manusia populasinya berapa, tapi laporkan wanita yang hamil berapa yang tidak bisa diintervensi, kalau tidak intervensi stunting. Nah, itu tidak dari YouTube. Karena baru saja hamil dia, itu tidak keluar di YouTube, itu tugas pemerintah itu. Karena itu saya pada kesempatan bahagia ini saya ingin sampaikan bahwa terima kasih pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang telah melakukan koreksi atas hasil yang diproyeksikan kepada Provinsi NTT berkaitan dengan hasil stunting di Nusa Tenggara Timur. Waktu itu diproyeksinya 35%, sekarang sudah dikoreksi dengan 17,7% Provinsi Nusa Tenggara Timur stunting. Ini penting kenapa? Karena yang kerja bukan gubernur. Yang kerja ini kader-kader Posyandu, yang kerja ini adalah anggota-anggota TNI Polri. Kalau angkanya tetap 35% dengan proyeksi, di mana kami mempunyai data by name, by address, dan divalidasi oleh BPS, itu tidak diakui. Lalu kita melakukan rapat kerja seperti model seperti hari ini, dengan data proyeksi 35%, akan celaka buat kita, karena kita akan rapat lagi untuk membuat data. Nah, ini kelemahan negara ini adalah dia selalu rapat untuk membahas hasil rapat. Kita punya uang tuh banyak di situ. Nah, karena itu saya tidak ingin agar kita rapat untuk membahas hasil rapat. Kita langsung kerja karena data kita dimiliki oleh NTT. By name, by address dimiliki oleh Nusa Tenggara Timur, anaknya di mana, orang tuanya siapa, itu kami ketahuan dan itu kita bisa langsung tangani, Pak Kasau. Karena itu memang saya berterima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu dan seluruh rombongan.
itu memberikan energi yang luar biasa buat Nusa Tenggara Timur. Kami akan sangat gembira karena dengan hadirnya Bapak, dengan Pak Hasto akan memberikan motivasi bagi anak-anak di lapangan. Hari ini posyandu jumlahnya 10.000 ada di Nusa Tenggara Timur, itu baru 5.000 yang mempunyai antropometri untuk dapat ditimbang dan diukur dengan standar yang baik. Dengan didampingi ahli gizi. Masih kurang 5.000. Alasan kekurangan 5.000 ini diduga bahwa ada posyandu yang tidak ditimbang dan diukur oleh alat antropometri. Tapi kan kita walaupun kurang berarti tidak bisa. Maka saya perintahkan seluruh yang kekurangan itu dipikul, tempat yang ada dipikul ke sana untuk dibuat, ditimbang, diukur sesuai standar yang berlaku. Karena itu kami 100% ditimbang dan diukur dengan alat timbang antropometri yang dipakai oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Karena itu saya sangat gembira untuk hadir di sini dan tentunya para bupati, wali kota yang hadir di tempat ini mereka juga gembira karena mereka akan melihat hasil kerja yang sangat baik. Kalau Presiden menetapkan 2024 itu 14% stunting secara nasional, kami ada di 17,7. Bila ini dikerjakan dengan baik, sebelum saya turun, September tanggal 5 nanti harusnya sudah mendekati di 14% itu. Kemungkinan di 15 atau 16. Itu berarti 2024 dapat terpenuhi dengan standar ritme kerja, konsistensi yang kerja seperti ini akan diselesaikan dengan baik. Karena itu, sekali lagi, Nusa Tenggara Timur itu sangat kaya. Pak Kasau, ini kayanya luar biasa. Saya katakan bahwa nanti provinsi terkaya Indonesia itu adalah Nusa Tenggara Timur. Kenapa? Nah, ini di seluruh Indonesia belum ada pohon ajaib. Ada cuma di NTT. Yang namain pohon ajaib bukan gubernur NTT, juga bukan presiden. Yang namain itu WHO. Nah, menamain Miracle Tree, Moringa oleifera. Jadi Moringa oleifera itu adalah pohon ajaib. Itu di NTT tumbuhnya liar. Tanaman ini datang dari Himalaya, India Utara. Dari India Utara nih, asalnya itu datang. Di bawah untuk ke sini. Tapi hari ini di seluruh Nusa Tenggara Timur tumbuh liar dan subur luar biasa. Karena itu ada Bapak di sini, ada Ibu, ada juga Pak Hasto dan Ibu. Biasanya kalau ada pemimpin itu membuat perubahan besar. Maka NTT ini kalau kita ngurus stuntingnya saja, ini kan cuma akibat. Ini akibat karena mereka tidak mempunyai kecukupan pengetahuan. Ini akibat karena mereka tidak cukup kekuatan ekonomi. Sehingga dalam baik pengetahuan maupun ekonomi mereka terhambat untuk itu. Karena itu, kalau boleh Pak, karena gubernur tidak boleh banyak-banyak karena ada Kasau dan kepala BKKBN. Kalau boleh, lewat dan Lanut, kami minta untuk ada desa, sekitar 10 desa dibuat tanggung jawab oleh Angkatan Udara Republik Indonesia. 10 desa itu bukan buat stunting, buat kelor. Lalu kelor itu menjadi bahan konsumsi seluruh prajurit Angkatan Udara di Republik Indonesia. Wajib. Karena ini pohon ajaib. Kalau prajurit yang tidak makan, prajurit itu tidak menghormati pohon ajaib itu. Ini jangankan manusia, setan aja takut Pak. Kalau mama mau meninggal, atau orang kalau pakai magic biasanya, kalau orang kasih kelor nggak mau minum Pak. Ada satu suku di NTT, di Pulau Timur ini, suku itu bahkan tidak boleh pohon ini ada di sekitar desanya. Karena mereka akan meninggal kalau pohon itu tumbuh di situ. Bagus juga dalam hati saya. Nanti kalau suatu saat kalau malas-malas saya bawa pohon ini tanam di sini. Nah, kira-kira begitu. Jadi pohon itu begitu mempunyai dampak yang luar biasa. Saya tidak perlu menjelaskan karena cukup di Google kita bisa lihat melebihi dari susu, sekitar 4 kali dari kalsiumnya daripada susu, melebihi dari pisang potasiumnya, melebihi vitamin C daripada jeruk, melebihi daripada nanas, melebihi daripada wortel, semuanya lebih. Cukup minum 1 cangkir teh kelor. Sudah cukup untuk seluruh kebutuhan nutrisi yang ada untuk terpenuhi. Karena itu saya mengharapkan gerakan untuk kita minum kelor atau konsumsi kelor dalam setiap meja makan di seluruh Republik Indonesia itu harus dapat dilakukan. Itu artinya kita sedang membantu Nusa Tenggara Timur. Karena walaupun banyak yang kerja, tapi pohon ini tumbuh sangat baik di Nusa Tenggara Timur. Karena itu kemiskinan Nusa Tenggara Timur bisa dipotong rantai kemiskinannya, salah satunya lewat kelor.
1 kilogram pohon kelor, daun kelor basah, harganya 5.000 sampai 7.000 rupiah. Ini pohon ditanam, kalau tanam biji 4 bulan sudah dapat dipanen daunnya. Dan kita tidak panen buah, panen daun. Jadi semakin dia berdaun, semakin banyak uang. Karena itu saya mendorong terus, terima kasih kepada Korem 161 Wirasakti yang juga membantu sekali luar biasa. Kita harapkan kalau kementerian juga, BKKBN juga ikut. Untuk seluruh Indonesia, seluruh pegawai yang di BKKBN mau ngomong stunting wajib makan kelor. Wajib dulu, karena ini pohon ajaib. Kalau makan telur kan bukan telur ajaib masalahnya. Ini telur terbaik, tapi tidak ada bilang telur ajaib. Belum ada orang bilang telurnya telur ajaib, itu belum ada. Tapi ini pohon ajaib, miracle tree. Dan karena itu saya ingin untuk kita banggakan kelor ini seperti bangsa Korea membanggakan ginsengnya. Modelnya bahkan kelor lebih daripada ginseng. Kali ini bisa kita siapkan dengan baik. Saya yakin Nusa Tenggara Timur desa yang miskin, rumuskan desa yang miskin, lalu mereka disiapkan kerjasama dengan Pemprov, kabupaten, kota, untuk melakukan penanaman kelor, mesin pengeringnya ada di sana, tepung kelornya di situ, lalu kita bisa kirim pemakainya, off-takernya adalah 1, Angkatan Udara Republik Indonesia seluruh prajurit, 2, BKKBN seluruh pegawai Republik Indonesia. Kalau itu saja dilakukan, stunting lengkap dengan penurunan angka kemiskinan dapat kita lakukan sekaligus. Jadi kita tidak sedang hanya menurunkan stunting, sekaligus rantai kemiskinan Nusa Tenggara Timur dipotong lewat bagaimana kita membudidayakan kelor itu. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Masih banyak kekayaan NTT, tetapi nanti kalau umpama ada yang mau bertanya, datang ke kantor saya akan jelaskan dengan baik, karena masa depan Indonesia ada di Nusa Tenggara Timur. Kita mempunyai sedikit rahasia. Dunia hari ini isunya tentang pangan dan energi, khususnya energi renewable energy. Pulau Sumba adalah salah satu pulau dengan iridiasi matahari terbaik. Kami bersama PLN sudah habis studi dan akan dibangun 2 giga di situ, 2000 mega yang akan kita bangun. Kita akan kirim mempergunakan submarine cable ke Pulau Bali. Kita juga menyiapkan diri untuk satu saat kita mengirim ekspor ke Singapura. Karena kalau kita dari Singapura lebih murah daripada dari Darwin ke Singapura. Darwin sedang menyiapkan untuk mengirim lewat submarine kabelnya ke Singapura untuk mereka jual, mereka punya energi produksi 2,2 giga dari Darwin ke Singapura. Kalau Sumba ke Singapura lebih dekat. Kami hitung-hitungan pasti lebih baik. Karena itu Nusa Tenggara Timur sangat kaya luar biasa karena energi bersihnya itu sangat luar biasa. Itu belum anginnya, panas buminya, dan tidal energi, arus lautnya. Karena itu saya lihat provinsi ini bila dikerjakan dengan baik, maka ke depan provinsi yang membanggakan buat Republik Indonesia karena masa depan dunia ada di tangan Nusa Tenggara Timur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Gubernur atas sambutannya. Semoga masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya selalu sehat dan terus berkarya. Baik, sudah kita dengarkan juga dari arahan Bapak Gubernur. Jadi semua salam harus dijawab dengan lantang. Untuk itu NTT singkatannya bukan Nusa Tenggara Timur saja, tetapi juga Nusa Toleransi Tinggi. Hadirin tamu undangan yang kami muliakan, acara berikutnya sambutan Kepala BKKBN Pusat Bapak Dr. Hasto Wardoyo, SPOG, dengan hormat disilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Kurang keras. Salam Pancasila. Terima kasih.
tadi sudah diajari Pak Gubernur, jadi mohon izin Pak Kasyo, luar biasa beliau hadir di tengah-tengah kita, Bapak Marsikal TNI Fajar Prasetyo, beserta Ibu Ketua pihak ini yang juga hadir di tengah-tengah kita, dan seluruh jajaran dari TNI Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan juga kepolisian, Pak Gubernur beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, dan juga Pak Wakil Gubernur dan seluruh Forkompinda, Pak Kapolda dan semuanya yang tidak saya sebut satu persatu, ada Bupati, Wali Kota, dan juga tamu undangan yang berbahagia. Saya pertama-tama bersyukur karena pada hari ini bisa dipertemukan, terutama Pak Kasyo dan seluruh jajarannya, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kami telah difasilitasi untuk bersama-sama bagaimana menurunkan stunting. Dan Pak Gubernur, kami terima kasih sekali. Banyak sekali ilmu yang diberikan Pak Gubernur pada kami, mulai kemarin sampai tadi, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Pak Gubernur ini yang selalu memberikan ilmu. Saya ada beberapa slide, mohon izin. Ya. Slide next, ya. Next. Next. Pak Gubernur dan Bapak Ibu sekalian, kemarin saya diberitahu Pak Gubernur bahwa Pak Gubernur mendukung program KB dengan dukungan memprioritaskan warga miskin. Saya juga sudah sampaikan izin Pak Kasyo kemarin Pak Gubernur menekankan itu dan itu sangat strategis. Karena apa? Peta menunjukkan bahwa mereka yang anaknya banyak itu ada pada kantong-kantong 1 kemiskinan, 2 yang tinggal di pedesaan, rural area, 3 yang pendidikannya rendah. Sehingga kalau Pak Gubernur menegaskan bahwa KB harus ditekankan pada warga masyarakat yang miskin itu sungguh luar biasa. Sekali lagi kami terima kasih Pak Gubernur. Ini tepuk tangan untuk Pak Gubernur boleh ya. Ini kami tidak memuji Pak Gubernur, karena tadi pagi saya baru aja dikasih tahu Pak Gubernur, jangan memuji, kalau memuji membuat kita mati. Ya, ini tidak memuji Pak, ini apa adanya. Dan ini arahan Pak Gubernur kepada Forkompinda dan juga pada BKBN kami terima kasih. Dan memang relatif dengan apa yang disampaikan Pak Presiden Jokowi, 2030 tidak ada kemiskinan, tidak ada orang kelaparan, itu menjadi suatu yang sangat penting sekali untuk kemudian kita tindak lanjuti. Ya, slide next. Slide next. Ini juga arahan Bapak Presiden, izin Pak Kasyo, waktu itu Pak Kasyo juga hadir dalam Rakernas BKKBN, memang beliau memberikan arahan untuk membangun dari keluarga. Jadi kalau tadi Pak Gubernur menekankan mulai dari kita, mulai dari hulu, itu sangat bagus sekali. Karena memang keluarga yang harus kita betul-betul benahi agar sehat, berkualitas. Ini yang harus kita tekankan sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Slide next. Next. Bapak Ibu sekalian, stunting itu pasti pendek, tapi pendek belum tentu stunting. Jadi jangan mengolok-olok orang, kamu pendek, stunting, jangan. Istri saya juga termasuk pendek, mohon izin Pak Kasyo. Jadi tapi insya Allah tidak stunting. Nah, stunting pasti pendek, pendek belum tentu stunting. Oleh karena itu stunting kerugiannya 3. 1 pasti pendek, nggak mungkin lah jadi TNI Angkatan Udara. Ya. 2, stunting kemampuan intelektualnya berat, ya. Jadi IQ-nya juga rendah. Jadi kalau Pak Gubernur bahasanya ini bodoh, gitu. Tegas lah. Gitu. Kemudian yang 3, di hari tua belum terlalu tua sudah sering sakit-sakitan. Orang stunting itu karena pendek, kalau makannya banyak sentral obes, gemuk tapi di tengah. Barang siapa gemuk di tengah, memang ancamannya tekanan darah tinggi, kemudian kolesterol, metabolic disorder, kemudian gangguan-gangguan itu yang mengancam. Termasuk saya sebetulnya, tapi saya juga tidak stunting. Ya. Nah, tetapi stunting berat di situ. Nah, stunting sebabnya 3. 1, suboptimal nutritional, kurang asupan. 2, suboptimal health, mungkin sakit-sakitan. Yang 3 adalah karena parentingnya kurang bagus, anak tidak senang, anak itu harus dibuat happy. Ya, slide next ya, next. Nah, kita meskipun Pak Kasyo dan Pak Gubernur dan Bapak Ibu sekalian, meskipun kita ini ya
diukur oleh International Population Review, memang IQ-nya kita belum seperti negara-negara yang maju, nggak apa-apa. Karena apa? Kita punya potensi yang besar, seperti yang dikatakan Pak Gubernur tadi. Hanya mindset kita yang perlu ditata bersama. Jadi yang tadinya kelor dianggap hanya barang yang tidak bermanfaat, kemudian mulai sekarang kita temukan bahwa kelor ternyata betul sekali. Ada asam folatnya, ada kalsiumnya. Ibu hamil daripada mengkonsumsi kalsium, kalau makan daun kelor sudah tercukupi juga. Bahkan baru-baru aja penelitian di NTT ini bersama BKKBN dan juga perguruan tinggi, tadi Pak Wagub menyampaikan kepada saya, itu membandingkan antara yang ibu-ibu hamil mengkonsumsi kelor dalam waktu 3 bulan dibandingkan yang tidak. Ternyata luar biasa, tidak anemi yang mengkonsumsi daun kelor. Ini contoh saja. Oleh karena itu, ya kita memang masih seperti ini. Tapi Bapak Ibu sekalian, marilah kita bangkit untuk kemudian kita perbaiki IQ kita ini dengan produk lokal kita. Slide next. Ya. Next. Ya. Kemudian juga World Bank membuat Human Capital Index ya. Kalau pemerintah daerah biasanya membuat Human Development Index ya. Tetapi ini lebih dekat dengan kemampuan manusianya memang. Nah kita mohon izin nih ya sudahlah, kita masih di urutan 6 gitu. Kita kalah dengan Vietnam. Tapi kalau kita mampu bangkit seperti semangat yang diberikan Pak Gubernur, saya yakin kita bisa ya. Karena memang mohon maaf ini slide berikutnya ya, next ya. Kalau kita diukur ada high skill gitu ya, itu kita juga berat, masih jauh ketinggalan. Saya sebagai dokter kebidanan, kebetulan saya sebagai ahli saya di bidang kebidanan dan bayi tabung. Jadi kalau saya mengumpulkan teman dokter 1000, saya mau cari 1 atau 2 untuk bersama-sama mengerjakan bayi tabung, enggak sulit nyari itu. Karena kita untuk belajar yang agak tinggi itu di kita berat. Gitu. Nah oleh karena itu saya yakin dengan kita menggodok sejak dari dalam kandungan, itu akan kita menuju ke sana. Sukses ya. Slide next. Next. Nah kita memang dari awal, dari hulu, ya, mohon izin Pak Gubernur, kemarin saya juga ketemu dengan Pak Step, dengan Pak mantan Rektor, itu kami diskusi, ayo kita dari hulu untuk meningkatkan kualitas SDM. Slide. Nah, di NTT itu yang lahir, slide sebelumnya, di NTT yang lahir 100, slide sebelumnya, 131 ini data tahun 2021, yang hamil 131, ya, ini di NTT Pak, 131.000. Nah, sebetulnya kontribusi secara nasional yang paling berat kalau kita bicara stunting ya Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Karena stuntingnya meskipun di sana 20%, tetapi angkanya realnya luar biasa besar. Sehingga kalau menurunkan angka stunting nasional memang kita harus di provinsi-provinsi yang besar. Oleh karena itu kami terima kasih sekali dengan Pak Kasel dan jajaran. Kami sudah didukung di provinsi-provinsi yang lain juga Pak. Kami ucapkan terima kasih. Ya, slide next. Ya, next. Dan memang dari hulu itu adalah sejak sebelum nikah. Jadi catin mau nikah, kemudian hamil, kemudian setelah itu 1000 hari kehidupan pertama. Slide next ya. Nah, orang sering cerita pre-wedding, saya bilang, aduh kenapa enggak prekonsepsi, pre-wedding habis, banyak uang, foto sana, foto sini, semua gunung dipanjat, tapi urusan telur dan sperma enggak diperhatikan sama sekali. Ya, saya yakin ini Pak Gubernur pun enggak pernah mikirkan telur sperma itu ya, tidak terpikir lah waktu dulu mau punya putra misalnya begitu sana. Karena apa? Yang dipikirkan pre-wedding, kursinya, mejanya, tendanya gitu. Tapi prekonsepsi tidak terpikir. Ya, padahal perempuan itu cuma punya 1 telur. Dan 1 telur itu kalau buruk maka ya buruk semua. Ya. Laki-laki lumayan, spermanya masih 20 juta per cc. Nggak tahu kalau Pak Gubernur berapa juta. Ya. Pak Gubernur itu kan yang tahu Bu Gubernur itu. Pak Gubernur itu kan meskipun kuat loh, strong. Saya sampai tanya olahraganya apa. Dalam hati saya sebagai ahli reproduksi, kira-kira 1 cc berapa juta ya gitu kan. 20 juta Pak Bu. Jadi sekali keluar 3 cc. Jadi apalagi teman-teman TNI itu 3 cc sampai 5 cc. Jadi kalau yang banyak makan kepiting bisa 7 cc. Ya. Itu 1 cc 20 juta, berarti 3 cc 60 juta.
yang diserang cuma satu. Jadi kalau ibu-ibu tidak sehat, tidak siapkan betul, telurnya itu cuma satu. Dan Tuhan dengan hukum keesaan Tuhannya menciptakan perempuan yang hamil, itu kalau anaknya perempuan, maka semua telur anak perempuannya itu 100% itu selesai pada saat di kandungan. Ini hukum keesaan Tuhan. Kalau dalam bahasa Islam, sunatullah lah. Gitu. Jadi ibunya yang punya anak perempuan ternyata menentukan nasib cucunya. Iya. Makanya pentingnya kesehatan ibu supaya tidak anemi dan seterusnya menjadi sangat penting sekali. Sperma dibuat 75 hari sebelum keluar. Jadi kalau mau bulan madu mestinya 75 hari sebelumnya preparing dulu. Yang merokok berat, ya rokoknya dikurangi. Yang minum alkohol berat, dikurangi. Saya jujur sebagai ahli bayi tabung, kalau menuangkan sperma yang 2 cc tadi, 40 juta, menyerang satu telur itu, sperma yang bagus tuh, itu langsung menyerang. Tapi suatu saat ada yang sperma itu tengok kanan, tengok kiri. Ini sperma, kalau ketemu Pak Gubernur masih getak, tempeleng gitu. Wah, mau sperma tengok kanan, tengok kiri, tempeleng gitu. Kalau Pak Gubernur tahu mesti gitu. Ternyata Pak Gub, ini sperma apa? Ini sperma perokok berat, peminum alkohol berat. Dulu dugaan saya, jangan-jangan ini sperma BPJS, dugaan saya itu. Ternyata peminum yang berat ya. Slide next. Next ya. Next. Nah, oleh karena itu kami Pak Kaso dan Pak Gubernur MOU dengan Pak Menteri Agama dan jajaran mohon izin supaya 3 bulan diwajibkan periksa sebelum nikah. Ini kami sudah MOU, next slide ya. Next. Dan kemarin kami juga lapor ke Pak Gub ini, kami kunjungan ke Manggarai dan di sana dengan ada di Ruteng ya, dengan Uskup kami audiensi dengan Uskup supaya mohon izin sama Uskup yang di NTT ini kalau mau nikah ya 3 bulan sebelumnya lah. Diperiksa dulu lingkar lengannya berapa, HB-nya berapa. Kalau lingkar lengannya kurang dari 23,5 boleh nikah tapi jangan hamil dulu. Ya mungkin makan daun kelor dulu mungkin Pak sama telur Pak ya. Jadi supaya memenuhi syarat untuk hamil. Nah, ini kami sudah komunikasi dengan Uskup juga dan kami berharap nanti Pak Kaper, para perwakilan bisa menindaklanjuti ini. Ini waktu kami di Ruteng Bapak. Ya, slide next. Next. Kami punya hitung-hitungan gini Pak Gub. Mohon izin kalau saya bulatkan yang hamil itu 130.000 setahun di NTT. Maka sebetulnya yang nikah antara 50 sampai 60.000 per tahun di NTT. Yang hamil di tahun pertama itu 80% dari yang nikah. Jadi estimasi saya dari teman-teman yang nikah baru di NTT 40.000 bayi lahir setahun dari yang nikah. Jadi kalau Pak Gub mau menghadang yang 40.000 itu jangan sampai melahirkan bayi stunting, 40.000 inilah selesaikan. Ya. Karena kalau itu Pak Gub hadang, maka 8.000 kira-kira 20%-nya yang potensi stunting, belum tentu jadi stunting, karena tadi angka stuntingnya 17%, kira-kira 20%, 8.000 itu potensi stunting, selesai. Ya. Sehingga Pak Gub tidak melahirkan lagi stunting baru. Saya kira strategi mendekati yang nikah ini penting, karena orang Indonesia begitu nikah, semua pengen hamil. Bahkan Idul Fitri itu kalau datang ke tempat mertua ditanya, sudah isi belum, itu. Udah nggak tenang gitu. Makanya orang Indonesia kalau nikah prokreasi untuk mendapatkan anak. Orang Jepang rekreasi, hubungan seks biar halal. Orang-orang lain kadang-kadang juga security untuk perlindungan. Tapi khusus Indonesia betul-betul begitu nikah pingin punya anak. Itu makanya resesi seks itu tidak ada. Ya, kita masih semangat. Yang hamil setahun 4,8 juta. Ya, yang lahir 4,4 juta. Indonesia itu melahirkan 1 negara Singapura setiap tahun. Ngeri kan itu. Ya Pak. Slide next. Bisa dicegah. Ya, slide. Nah, ini kemarin kami berterima kasih pada Pak Jokowi karena putranya juga mengisi LC-MIL, elektronik siap nikah si hamil, periksa dulu 3 bulan sebelum nikah. Kalau clear baru dinikahkan. Ini beri contoh Pak Presiden Jokowi. Slide next. Next. Ini manfaatnya Pak Gub dan Bapak Ibu sekalian bahwa nanti dipetakan caten yang lingkar lengannya kurang dari 23,5 itu di mana. Jadi Pak Gub harus punya dashboard tiap hari NTT itu yang nikah siapa saja di mana
terus yang lingkar lengannya kurang dari 23,5 di mana, yang HB anemi di mana. Tidak banyak Pak Gub, alamatnya ada. Pak Bupati juga bisa punya dashboard itu. Dan kalau penduduknya 1 juta, enggak sampai 1 juta lah. Kalau kabupaten penduduknya 100.000, artinya setahun yang hamil cuman 20 per 1.000. Jadi hanya 2.000. Ya, kalau penduduknya 100.000. Jadi sebetulnya ringan. Ya, slide next terus saja. Next. Nah, next ini semua bisa dipetakan yang nikah dan yang normal dan yang tidak normal. Terus saja. Next. Ya. Ini tadi Pak Gub. Kalau 3 bulan sebelumnya spermanya sudah bagus, telurnya bagus, begitu terjadi pembuahan itu luar biasa. Embrionya berkembang pesat dan kemudian bakat stuntingnya juga bisa tereliminasi. Dan sperma itu luar biasa Pak Gub, 20 juta yang jadi cuma 1 masuk, yang lainnya itu kalau yang 1 jadi, yang lainnya itu tunduk, taat, patuh, dia tidur di luarnya itu, mendukung yang jadi dan menyuburkan yang jadi. Beda dengan pilihan gubernur, 1 jadi, lainnya ngerecoki. Gitu. Sama lah Pak, saya merasakan pilihan bupati, 1 jadi, ya, lainnya ngerecok gitu. Tapi sperma itu tunduk dengan hukum Tuhan. 1 jadi, lainnya udah ini, ya udah mandok-mandok saja lah. Gitu. Makanya kalau mau demokrasi, pakai aja demokrasi ala sperma. Jangan demokrasi ala kita-kita ini kurang bagus. Ya. Ini ada Bu Ketua DPRD, sahabat saya, Bu Emi. Oh di sana, ya, mama saya, Mama Emi, ya. Ahlinya demokrasi. Ya. Slide, next. Nah, kenapa kita harus 1000 hari itu harus diperhatikan betul? Mohon maaf saya sampaikan, ternyata Tuhan membuat manusia hanya waktu 56 hari. Sampai 8 minggu itu sudah selesai. Kepala, pundak, lutut, kaki, daun telinga, mata, hidung, dan pipi selesai. Mau bibir sumbing juga sudah di situ tercetak. Itu mau cacat-cacat juga sudah. Makanya hamil itu harus direncanakan. Sehingga BKKBN mohon izin slogannya hidup berencana itu keren. Ya, tidak mendoktrinasi begini tidak ya, tetapi 2 anak lebih sehat. Tapi anak-anak muda maunya begini, sarangin cinta kasih damai. Ya, berencana. Nah inilah kalau mau mencegah stunting, cacat dan sebagainya, perempuan tuh baru telat hamil 1 bulan. Sudah harus terurus dengan baik. Ya, slide next. Ya, ini telat 1 bulan Bapak. Ya, sudah lengkap sekali. Slide next. Ya, yang terakhir kami melihat meskipun di NTT tidak terlalu banyak, tetapi di NTB kemudian di Jawa Barat juga cukup banyak kawin usia muda. Sehingga kenapa kawin usia muda itu kematian ibu, kematian bayi tinggi karena panggulnya itu masih sempit. Jadi bayi lahir terjepit, dia mati bayinya. Slide next. Dan juga ukuran panggul itu 10 cm yang normal setelah 20 tahun. Tuhan itu menciptakan ukuran panggul 10 cm. Menciptakan ukuran diameter kepala bayi 9,9 cm. Jadi Tuhan itu luar biasa. Membuat ini dokter hanya membaca teorinya. Jadi Tuhan yang buat. Makanya kalau kita hamil usia 16 tahun, waduh berat sekali. Karena belum 10 cm. Kepala bisa terjebak, perdarahan dan seterusnya. Slide next. Nah, ya, begitu juga kalau 16 tahun sudah hamil, maka kemudian tulangnya yang ibunya yang harusnya tambah tinggi diambil oleh bayinya. Sehingga akhirnya kropos juga. Jadi ibunya mudah patah tulang besok kalau udah menopause. Slide next. Yang terakhir mohon izin kami sampaikan bahwa ternyata Tuhan membuat template manusia di 1000 hari kehidupan pertama. Sehingga saya berharap nanti ada teman-teman bupati, wali kota yang hadir ini program 1000 hari pertama kehidupan itu untuk mencegah stunting itu paling penting. Karena ubun-ubun itu ditutup pada 24 bulan, clear. Sehingga setelah 24 bulan itu mau tambah volume otaknya sudah space-nya sudah kecil sekali, sulit sekali. Sehingga wajarlah kalau kita ingin punya anak yang cerdas, yang hebat, yang seperti apa, ya di 1000 hari pertama kehidupan. Ini yang betul-betul harus kita perhatikan. Oleh karena itu 96% sudah menutup. Ya, saya terima kasih sekali kepada Pak Kasau dan seluruh jajarannya karena rumah sakit di jajaran TNI Angkatan Udara sudah punya klinik-kliniknya. Kami keliling kemarin Bapak, termasuk di Kepri, kemudian juga di beberapa di wilayah Sumatera, semua di rumah sakit Angkatan Udara sudah sangat mendukung untuk program antenatal care,
untuk pelayanan kontrasepsi dan juga untuk pelayanan-pelayanan stunting. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan hari ini nanti kita akan meluncing kerjasama yang dalam rangka untuk percepatan penurunan stunting dan kita declare di NTT dengan harapan nanti peran dari NTT bisa menjadi contoh yang baik karena banyak sumber-sumber yang tadi kata Pak Gubernur ada daun kelor, kemudian juga banyak sekali resource yang bisa kita gali dari NTT ini. Kami atas nama BKKBN dan seluruh jajaran kami mengucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Kasyo dan seluruh jajaran, pada Pak Gubernur dan seluruh jajaran yang sudah mendukung program untuk percepatan penurunan stunting. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri mohon izin dengan salam BKKBN. Ini sarangnya anak-anak muda maunya cinta kasih damai agar keluarganya menjadi keluarga yang cinta kasih damai. Ya, kalau saya bilang salam BKKBN, maka jawabannya hidup berencana itu keren. Nah, begitu saja ya. Salam BKKBN. Hidup rencana itu keren. Oh ya, ini baru latihan Pak Gub ya. Yang beneran yang ini ya. Ini tadi baru latihan. Salam BKKBN. Hidup berencana itu keren. Yang terakhir ada salam genre Pak Gubernur. Salam genre itu begini, ini Bu Gubernur sudah sangat familiar karena Ibu itu dekat dengan genre. Generasi berencana. Kalau saya bilang salam genre, ini 3 zeros. Generasi muda kita itu 0, tidak akan kawin pada usia muda. Yang kedua, tidak akan kawin di luar nikah. Ya. Yang ketiga, tidak akan narkotika, nafsa. Ini sumpahnya generasi muda kepada kita. Ya. Mohon izin kalau saya bilang salam BKKBN, jawabannya salam genre, jawabannya salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Salam genre. Salam. Wah. Salam genre jawabannya Pak, salam gitu dulu Pak ya. Dan setelah itu genre Indonesia. Ini udah pinter-pinter ya. Salam genre. Pak Marenus berdiri. Ini kalau enggak ditempeleng sama Pak Gubernur loh. Salam genre. Salam. Remaja genre. Ceria. Genre Indonesia. Ya, saatnya yang muda yang berencana. Tapi mohon izin Pak Kasyo jangan digosok-gosok. Kalau digosok-gosok nanti Pak Gubernur urusannya wani piro. Terima kasih. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Terima kasih Bapak. Mohon untuk berkenan tetap tinggal di tempat. Akan dilanjutkan penyerahan piagam penghargaan kepada peterjun Kopasgat yang membawa bendera stunting pada kegiatan Sel di Dore tahun 2022 yang diwakili oleh Komandan Kompi Batalion Komando 466 Kopasgat, Kupang, Kapten Pasukan Arista. Baik, terima kasih. Disilakan untuk kembali ke tempat duduk Bapak. Jadi semua yang disampaikan dari Bapak Kepala BKKBN memang luar biasa untuk Bapak Gubernur NTT. Bapak Gubernur NTT tentunya kalau ibarat mobil, Bapak Gubernur NTT ibarat mobil, beliau itu mobil Suzuki Vitara. Sungguh-sungguh laki-laki fit tiada tara. Waduh. Bapak Kasyo juga tidak mau kalah. Beliau ibarat mobil juga Suzuki Katana, Ibu. Sungguh-sungguh laki-laki kalem tapi mempesona. Ibu-ibu di sini di sebelah kanan juga tidak mau kalah, Bapak. Ibarat artis beliau itu Iis Dahlia, istri-istri rajin berada, saya ulangi, istri-istri rajin berada, seperti Iis Dahlia, istri-istri rajin beribadah dan berhati mulia. Waduh, luar biasa.
Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Tadi belum ada pantun, Ibu. Berkenan kami ucapkan satu pantun biar agak luas ini pada acara di siang hari ini. Mancing udang dapatnya ikan. Pergi ke laut untuk memancing. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Kasau turut mencegah stunting. Luar biasa. Baik, untuk acara selanjutnya penyerahan bansosting secara simbolis kepada perwakilan keluarga potensi stunting sebanyak 6 perwakilan dimohon untuk naik panggung. Di sini ada anak Maria, putri dari Ibu Rosa. Silahkan menempatkan diri. Ada anak Aron, Ibu Renvi, anak Oscar, Ibu Imelda, anak Bernesa, Ibu Meliati, anak Angel, Ibu Florence, dan terakhir anak Julita, Ibu Dometsi. Baik, berkenan kami undang kepada Ibu Ketua Umum Bia Adagarini, Ibu Kepala BKKBN Pusat, Ibu Gubernur NTT, Ibu Wakil Ketua Umum Bia Adagarini, Ibu Pangkoops Udara Nasional, dan Ibu dan Kodiklat Tahu, mohon berkenan untuk menyerahkan bansosting kepada perwakilan keluarga potensi stunting dan dilanjutkan foto bersama. Disilakan. Baik, untuk perwakilan secara simbolis tentunya di sini bansosting akan digelar bersama oleh Bapak Kepala Staf Angkatan Udara untuk bansosting sebanyak 300 paket. Mohon untuk agak bergeser Ibu yang sebelah kiri supaya sama posisinya. Mohon izin. Baik, terima kasih. Mohon izin dapat kembali ke tempat duduk. Semoga perhatian dan kepedulian TNI AU dapat membantu menurunkan stunting di Indonesia. Baik, hadirin tamu undangan yang berbahagia,
Acara selanjutnya sambutan Kepala Staf Angkatan Udara kepada yang terhormat Bapak Marskal TNI Fajar Prasetyo SEMPP JSFA, disilakan. Sebelum saya memulai sambutan, ini sambutan cukup berat Pak Gubernur, karena 3 sambutan itu mewakili latar belakang karir, kehidupan. Yang pertama oleh Pak Gubernur, politikus, bicaranya lantang di depan anak buah. Mungkin saya juga kalau di Mabes AU bisa bicara begitu juga Pak. Tapi kalau di sini nggak pantas mungkin buat saya. Yang kedua dilanjutkan oleh Kepala BKKBN, latar belakang teknokrat sambil memberi lecture. Nah, saya itu latar belakangnya pilot Pak. Pilot itu sebelum terbang dia baca checklist. Jadi kalau tadi Pak Gubernur tidak mau membaca, Pak Hasto juga bisa tidak membaca, saya tetap harus membaca. Ini saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Bungtilo Leskodat beserta Ibu selaku tuan rumah. Yang saya hormati Kepala BKKBN, Bapak Dr. Honoris Causa, Dr. Hasto Wardoyo, SPOG beserta Ibu. Yang saya hormati dan saya cintai Ketua Umum PIA Ardhya Garini, sekaligus selaku Ketua Umum Yayasan Ardhya Garini, Ibu Inong Fajar Prasetyo. Yang saya hormati Wakil Gubernur Provinsi NTT, Ketua DPRD Provinsi NTT, Kapolda NTT, dan Rem 161 Wirasakti, dan Lantamal 7 Kupang atau yang mewakili Kabinda Provinsi NTT, para bupati dan wali kota di wilayah Provinsi NTT, serta para pejabat di jajaran Forkopimda dan TNI Polri di Provinsi NTT dan Kota Kupang. Yang saya hormati para pejabat TNI AU yang menyertai saya, hampir sebagian besar pejabat AU menyertai saya Pak. Jadi Mabes AU sekarang kosong. Karena saking excitednya ingin ke Nusa Tenggara Timur. Ingin kenal sama Pak Victor. Yang saya hormati pula para kontributor dari Smile Train Foundation Indonesia, perwakilan umat Buddha Indonesia, serta para rekan kerja dan mitra TNI AU. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini yang cerah kita dapat berkumpul di Kota Kupang yang indah ini. Bapak Gubernur, perlu kami sampaikan bahwa sesuai program kerja TNI AU kami ada program bakti sosial. Dan ini juga terkait kita akan menjelang memperingati hari ulang tahun TNI AU ke-77 yang jatuh 9 April nanti. Adapun pemilihan Kota Kupang dan program kerja bakti sosial ini kami merencanakan dan kami bekerja sama dengan BKKBN, terima kasih Pak Hasto. Dan ini juga dalam rangka mendukung program nasional pencegahan stunting. TNI AU di wilayah ini wajib untuk mendukung program dan pembangunan di NTT dan khususnya di Kota Kupang ini. Dan jadi kami memilih program ini berharap bahwa kami bisa memberikan sesuatu kepada daerah yang kita tempati. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Ibu Juli, beserta para
pejabat Forkopimda, dan juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Hasto atas terselenggaranya program pada hari ini. Tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, Lanut akan mendapat 10 daerah. Itu kami siap, Pak. Dan kami siap untuk terus mempromosikan lontar ini. Kelor ini. Jadi nanti sebentar lagi kita akan menyelenggarakan upacara peringatan yang cukup besar, dan kami akan berupaya untuk kita kenalkan, dan dalam 1 bulan saya jamin lanut-lanut satuan-satuan TNI AU di seluruh Indonesia harus minum daun kelor ataupun apapun turunannya. Dan kami juga mengupgrade seluruh fasilitas kesehatan, karena kami berpikir bahwa di dalam lingkup kami saja, bahwa anak-anak itu adalah masa depan bangsa. Anak-anak anggota, anak-anak seluruh yang di dalam komplek, dan kami berupaya untuk juga membina wilayah sekitar Pangkalan. Di wilayah ini, khususnya di NTT, kami ada satu satuan besar, Lanut tipe A, Lanut Eltari, dan juga satuan radar. Jadi perlu diketahui juga bahwa Lanut ini sangat strategis, berbatasan langsung dengan negara tetangga. Meskipun kita ini bersahabat dengan negara tetangga, tetapi kita selaku militer yang bertanggung jawab kepada pertahanan negara, kita harus siap untuk apapun yang akan terjadi. Jadi Lanut Eltari terus kita lengkapi, kita siapkan fasilitas. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa tidak ada pesawat tempur di Eltari? Bukannya kita tidak mau menempatkan secara permanen, tetapi kehadiran pesawat tempur di perbatasan itu bisa diartikan berbeda oleh negara tetangga kita. Dan kita terus melakukan latihan bersama memanfaatkan Lanut Eltari. Kemarin kami beserta rombongan mengunjungi satuan radar di Burain. Ini pun sebagai mata kita untuk mengawasi wilayah udara, khususnya di wilayah selatan. Ke depan di wilayah NTT ini akan dilengkapi 3 radar baru, termasuk akan menggantikan radar yang existing di Burain ini. Kami mohon Pak Gubernur beserta Bapak Bupati, Wali Kota, serta Forkopimda, dan serta masyarakat di wilayah NTT ini dukungannya kepada TNI AU, bahwa tanpa dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu serta warga, kami tidak ada apa-apa, tidak ada artinya. Dan kami terus bekerja dan sekuat tenaga untuk mempertahankan wilayah udara Indonesia. Pada kesempatan ini sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Bapak atas dukungan khususnya program hari ini, dan juga kepada Pak Hasto dan kepada ibu-ibu. Terima kasih atas dukungan yang luar biasa. Siang ini kami akan kembali ke Jakarta untuk melanjutkan tugas-tugas kami yang selanjutnya. Demikian sambutan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih sahabat saya. Mohon untuk izin tetap tinggal di tempat, dilanjutkan acara pemukulan gong sebagai tanda pencanangan program pencegahan stunting secara nasional tahun 2023. Kami hormati Gubernur NTT, Bapak Wagub, Bapak Kepala BKKBN Pusat dimohon untuk mendampingi Bapak Kasau melaksanakan prosesi pencanangan pencegahan stunting nasional tahun 2023. Mohon izin dengan hormat kepada Bapak Kasau disilakan untuk memukul gong sebanyak 3 kali. Pada hari ini sekalian kita berikan aplaus yang meriah. Prosesi pencanangan cegah stunting tingkat nasional tahun 2023 dilaksanakan. Mohon izin dilanjutkan foto bersama.
Dilanjutkan foto bersama. Baik, disusul oleh Bapak Wali Kota dan Bupati. Silahkan untuk mempersiapkan diri berfoto di atas panggung. Bapak Bupati dan Bapak Wali Kota. Para Bupati dan para Wali Kota silahkan. Silakan Bapak untuk berdiri mempersiapkan diri. Ini request khusus dari Bapak Gubernur NTT. Mohon izin. Baik, karena pada momen kali ini momen yang sangat-sangat dinantikan masyarakat Kupang, makanya untuk diabadikan momen yang indah ini karena Tuhan selalu memberikan sesuatu yang terindah melalui momen-momen seperti pada hari ini. Baik, setelah foto bersama, mohon untuk Bapak Kasau, Bapak Kepala BKKBN, Bapak Gubernur dan Wagub, mohon untuk tetap tinggal di tempat. Untuk yang lainnya dapat kembali ke tempat duduk. Sekali lagi, kepada yang terhormat Bapak Kasau, Bapak Kepala BKKBN, Bapak Gubernur dan Bapak Wagub, setelah foto bersama mohon untuk tetap tinggal di tempat, untuk yang lainnya dapat kembali ke tempat duduk. Baik Bapak Kasau dan Bapak Gubernur tetap tinggal di tempat, Bapak BKKBN juga tetap tinggal di tempat, Bapak Wagub tetap tinggal di tempat, mungkin disilakan. Baik, untuk selanjutnya penyerahan cenderamata dari Bapak Kepala Staf Angkatan Udara kepada Kepala BKKBN. Setelah Bapak Kasau menyerahkan kepada Kepala Bapak BKKBN, selanjutnya terakhir nanti Bapak Kepala BKKBN juga memberikan cenderamata kepada Bapak Kepala Staf Angkatan Udara, baik untuk penerima bansos kepada Komandan Lanut Eltari, Komandan Satuan Radar 226 Burain, dan Kepala Rumah Sakit Lanut Eltari, mohon mempersiapkan diri. Pak dulu, mohon izin, silakan. Baik, penyerahan bansos yang pertama kepada Komandan Lanut Eltari untuk masyarakat sekitar pos-pos perwakilan Lanut Eltari di seluruh provinsi NTT yang sekarang ini berjumlah 15 pos termasuk Lanut Eltari, luar biasa. Selanjutnya kepada Komandan Satuan Radar 226 Burain. Ini untuk masyarakat Burain. Dan yang terakhir kepada Kepala Rumah Sakit Lanut Eltari, Bapak Kasau menyerahkan bantuan alat antropometri dan USG 2 dimensi kepada seluruh posyandu di tiap satuan jajaran TNI AU. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Kepala Staf Angkatan Udara. Baik, terima kasih, dilanjutkan foto bersama. Baik, untuk bersama selesai, Bapak Ketua dapat kembali dan dilanjutkan untuk berdialog
kepada satuan jajaran TNI AU seluruh Indonesia dan BPKBN di tiap daerah di sini juga hadir. Baik. TPK. Baik, selanjutnya komunikasi dengan lanut atau satuan jajaran TNI AU di seluruh Indonesia kami tuju langsung ke Lanut Sultan Hasanuddin Makassar. Lanut Sultan Hasanuddin Makassar, apakah reba? Baji-baji, ji. Baji-baji ini. Mohon izin di Aula El Tari Kupang sudah kita saksikan bersama, disaksikan bersama juga Bapak Kepala Staf Angkatan Udara, Pak Gubernur NTT dan pejabat-pejabat yang lainnya. Ini akan berdialog pada siang hari ini yang berbahagia. Disilahkan Bapak Kepala Staf Angkatan Udara. Terima kasih. Tadi mungkin saya lupa menyampaikan kepada Pak Gubernur dan Pak Hasto bahwa program hari ini kita serentak melaksanakan di seluruh Indonesia. Tapi pagi ini hanya beberapa lanut yang kita ambil untuk dapat komunikasi. Yang pertama dari Lanut Sultan Hasanuddin Makassar. Komandan, mungkin ada yang bisa disampaikan, dilaporkan, silakan. Siap, terima kasih Bapak Kasau. Mohon izin yang terhormat Bapak Kasau dan Ibu Ketum Pia Aryagarini dan seluruh tamu undangan. Pada kesempatan pagi ini kami dari Lanut Sultan Hasanuddin melaksanakan kerjasama dengan Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan dan Pemda Maros. Dari tadi pagi kami melaksanakan beberapa kegiatan untuk menyambut pencanangan pencegahan stunting oleh TNI Angkatan Udara. Yang pertama kami melaksanakan kegiatan pelayanan posyandu yang melibatkan pemeriksaan terhadap ibu hamil dan juga pelaksanaan dari imunisasi. Kemudian kami melaksanakan sosialisasi terkait 1000 hari pertama bagi ibu-ibu hamil dan juga yang pranikah yang akan dilaksanakan di wilayah Lanut Sultan Hasanuddin. Kemudian juga kami melaksanakan sosialisasi terkait dengan pranikah yang dihadiri oleh anak-anak sekolah di sekitar Lanut Sultan Hasanuddin. Dan kemudian akan dirangkaikan dengan acara pengukuhan Bapak Ibu peduli stunting di Lanut Sultan Hasanuddin, di mana kami ada 13 pejabat Lanut Sultan Hasanuddin beserta istri, dan kemudian 6 pejabat dari Wing Komando 2 Pasgat melaksanakan pencerangan sebagai pengukuhan Bapak Ibu peduli stunting di Lanut Sultan Hasanuddin. Dan dengan kegiatan ini kami berharap di tahun 2030 stunting adalah 0 untuk seluruh Indonesia. Demikian Bapak Kasau. Terima kasih. Komandan, dalam pelaksanaannya apakah ada kendala? Izin Bapak, untuk sementara ini kami kerjasama dengan perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan dan Pemda Maros. Dan kebetulan kami berada di wilayah Pemda Maros untuk kerjasama sangat baik. Karena dari hari pertama sebelum kegiatan ini kami melaksanakan suatu rapat bersama sehingga pada pagi hari ini dapat pelaksanaan baik untuk kegiatan di Lanut Sultan Hasanuddin. Terima kasih atas pelaksanaannya, Komandan. Saya bergeser kepada Lanut Manuhu Abiak. Lanut Manuhu Abiak. Selamat siang Bapak Kasau. Ya, silakan. Ya, selamat siang Bapak Kasau. Mohon izin kami melaporkan untuk kegiatan Lanut Manuhu Abiak dalam rangka membantu pemerintah menurunkan stunting, percepatan penurunan stunting di wilayah Biak. Kami melaksanakan kegiatan di Desa Binaan Lanut Manuhua, yaitu melaksanakan pendampingan dengan puskesmas di Desa Binaan Lanut tentang penyeluruhan KIS. Kemudian kami melaksanakan pendampingan dengan bidan desa dalam memberikan vitamin ataupun makanan tambahan terhadap ibu-ibu hamil di Desa Binaan
Dan kami juga melaksanakan dan membantu aparat desa dalam pendataan anak-anak yang terkena stunting di desa binaan. Kemudian kegiatan yang dilaksanakan pagi ini melaksanakan penyuluhan tentang bagaimana hidup sehat dan bagaimana memilih makanan yang sehat terhadap masyarakat yang berada di desa binaan. Kemudian kami juga melaksanakan penyuluhan tentang stunting dalam rangka mendukung program nasional untuk melaksanakan penurunan stunting yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden. Bersama kami ada beberapa juga anak-anak dan juga keluarga di desa binaan hadir untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan pagi ini. Demikian Bapak Kasau kami laporkan. Oke, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, maaf kepada Lanut Leowati Mena Morotai, Lanut Surya Dharma, Lanut Samsudinur Banjarmasin, saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaannya. Mungkin ini ada yang dari BKKBN. Yang dari BKKBN disilahkan. Pak Aslo berkenan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para komandan di Lanut yang saya hormati. Ini teman-teman BKKBN ada yang hadir. Saya lihat di sana dari Makassar tadi sudah, yang dari Bali, ada dari Bali. Iya. Ada dari Bali? Ya, bagaimana mungkin bisa disampaikan untuk kerjasama pencegahan stunting yang ada di Bali bersama teman-teman dari TNI, khususnya dari TNI Angkatan Udara di sana. Ya. Terima kasih Bapak. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, salam rahayu. Kami dari Bali sangat kompak Pak dengan semua TNI, baik Angkatan Udara, Angkatan Laut maupun TNI Angkatan Darat. Kami bekerja bersama-sama, terutama di lini lapangan. Jadi dengan tenaga lini lapangan semua bekerja bersama-sama, baik dari pendataan, kemudian pemberian makanan tambahan, dan begitu juga dengan PKK yang ada di masing-masing desa Pak. Sehingga program stunting kami turun menjadi 8% Pak untuk Bali paling kecil, karena bekerja sama kami semua dengan ABRI juga. Ya, terima kasih. Memang Bali terendah ya, di bawah 10%. Ini bisa menjadi contoh dari yang lain. Dan saya titip supaya kepala-kepala dinas KB di daerah untuk bisa difasilitasi sama dipertemukan dengan pimpinan-pimpinan komandan TNI, Polri di wilayah supaya kegiatan dan juga penyerapan anggaran itu sukses ya. Karena saya lihat di Bali mungkin karena stuntingnya sudah rendah, kemudian penyerapan anggarannya kurang sukses. Ya. Tapi saya yakin dengan kerjasama dengan rumah sakit, TNI, Polri, saya yakin akan mempercepat penyerapan anggaran, bukan hanya masalah anggarannya harus habis, tapi rakyat harus dilayani dengan baik. Ya, terima kasih Bu Kepala Perwakilan. Ya, terima kasih. Mungkin itu barangkali Pak Gubernur. Baik, terima kasih. Demikian acara komunikasi jajaran Satuan TNI AU se-Indonesia dan BKKBN tiap daerah terlihat semangat dan antusias sekali dengan adanya kegiatan pencanangan pencegahan stunting hari ini. Hadirin sekalian, sesaat lagi kita saksikan bersama video ucapan selamat dan terima kasih oleh pejabat negara, public figure, dan masyarakat atas pencanangan program pencegahan stunting tingkat nasional tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Bapak Satyo, Ketua MPR Republik Indonesia, menyatakan dukungan atas langkah-langkah pencegahan stunting demi masa depan generasi bangsa yang lebih baik melalui 5 langkah pencegahan. Pertama, mengenai kebutuhan gizi sejak asa kehamilan. Kedua, memberikan ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Ketiga, mendampingi ASI eksklusif dengan empati sehat
Dan keempat, terus memantau tumbuh kembang anak. Serta kelima, selalu menjaga kebersihan lingkungan. Saya juga memberikan apresiasi kepada Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal TNI Fajar Prasetyo, sahabat saya. Kemudian Kepala BKKBN Pusat Bapak Hasto Wardoyo, dan Gubernur NTT Bapak Victor Leskodat yang telah mencanangkan program percepatan penurunan stunting di kantor Gubernur NTT. Dan saya berharap sukses serta sehat selalu kepada kita semua, kepada generasi muda Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Raffi Ahmad. Saya Raffi. Saya Regi Pangaila. Saya Kevin Julio. Ayo sama-sama kita cegah stunting pada anak bersama-sama. Demi masa depan generasi penerus kita yang lebih baik, mari kita cegah stunting pada anak dengan 5 langkah. Yang pertama, memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Kedua, beri ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Ketiga, dampingi ASI eksklusif dengan empati. Keempat, terus memantau tumbuh kembang anak. Dan kelima, selalu jaga kebersihan lingkungan. Saya juga mengucapkan apresiasi kepada Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo, Kepala BKKBN Pusat Bapak Hasto Wardoyo, dan Gubernur NTT Bapak Victor Leskodat yang telah mencanangkan program percepatan penurunan stunting di kantor Gubernur NTT Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sukses dan sehat selalu. Saya Coki Sitohang. Saya Rizka Clarissa. Nama Gustana Zilbin. Saya Wafda. Ingin mengajak saudara sekalian untuk melakukan pencegahan stunting pada anak. Demi masa depan generasi penerus kita yang lebih baik, mari kita cegah stunting pada anak dengan 5 langkah. Pertama, memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Yang kedua, ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Ketiga, dampingi ASI eksklusif dengan empati sehat. Keempat, terus memantau tumbuh kembang anak. Dan yang kelima, jaga kebersihan lingkungan. Saya juga mengapresiasi langkah yang sudah dibuat oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo, sahabat saya. Kepala BKKBN Pusat Bapak Hasto Wardoyo. Dan juga Gubernur NTT Bapak Victor Leskodat yang telah mencanangkan program percepatan penurunan stunting di kantor Gubernur NTT Kupang. Kiranya kita semua selalu diberi kesehatan, sukses dan sehat selalu. Demi masa depan generasi penerus kita yang lebih baik, mari kita cegah stunting. Saya mengucapkan apresiasi kepada Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo, Kepala BKKBN Pusat Bapak Hasto Wardoyo, dan Gubernur NTT Bapak Victor Leskodat yang telah mencanangkan program percepatan penurunan stunting di kantor Gubernur NTT di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sukses dan sehat selalu. Salam komunikasi harmoni. Halo, saya Francisco S. Dugis, Esos, Lurah Penfui. Halo, saya Devi Budi Handayani dari PT Angkasa Pura I Bandara El Tari Kupang. Halo, kami Karateka Kubu Dojo Sotokai. Halo, saya Chris Poto. Mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan program pencanangan pencegahan stunting, Pelayanan kesehatan dan bantuan sosial stunting kepada masyarakat Kupang, Nusa Tenggara Timur. Setelah menyajikan video, tentunya seluruh kalangan rakyat Indonesia di berbagai profesi sangat mendukung dengan kegiatan pencanangan pencegahan stunting nasional tahun 2023 jajaran TNI Angkatan Udara bersama BKKBN di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Seluruh hadirin dimohon berdiri.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan peninjauan kegiatan di sebelah sisi kanan panggung. Di sana ada pengobatan massal, pelayanan gigi, hitanan massal. Kemudian nanti akan dilanjutkan ke sayap sebelah kiri panggung. Ada pembagian kacamata baca, donor darah, posyandu ibu hamil dan melahirkan. Dan kemudian yang terakhir peninjauan demo masa di lobi depan pintu keluar masuk oleh ibu beberapa instansi. Di sana sudah jelas diantaranya ada 7 instansi, ada nugget ikan tahu kelor yang didemokan oleh Ibu Pia Aryagarini Lanut El Tari, kroket kelor yang didemokan oleh Ibu Persit CK161WS, ada juga dari Ibu Jala Senastri Lantamal Kupang 7, tidak kalah dengan lumpur surga labu kuning. Ada puding lumut daun kelor didemokan oleh Ibu Bayangkari Polda NTT, sampel ikan didemokan oleh Ibu PKK Provinsi NTT. Bubur ceria didemokan oleh Ibu PKK Kota Kupang. Dan yang terakhir ada bola-bola tahu ikan teri didemokan oleh Ibu PKW Provinsi NTT. Demikian acara pencanangan program pencegahan stunting secara nasional tahun 2023 oleh Kepala Staf Angkatan Udara. Kami berdua undur diri dan mohon maaf bila mana ada tindak tanduk kami yang kurang berkenan. Terima kasih TNI AU Sayap Tanah Air Indonesia. Untuk siang hari ini kegiatannya peninjauan kegiatan. Sekelas informasi bagi yang online, jadi Bapak Kasau beserta pejabat tinggi TNI AU pada saat ini melaksanakan peninjauan kegiatan. Untuk acara penyuluhan stunting dari Dinas Kesehatan Kota Kupang dan Prodi Gizi Poltekkes Kemenkes Kupang kepada penderita stunting beserta orang tua, ibu hamil, dan keluarga yang beresiko stunting, nanti akan dilaksanakan setelah acara peninjauan kegiatan dan doorstop Bapak Kasau dengan wartawan. Sekali lagi, acara penyuluhan stunting dari Dinas Kesehatan Kota Kupang dan Prodi Gizi Poltekkes Kemenkes Kupang kepada anak penderita stunting beserta orang tua, ibu hamil, dan keluarga yang beresiko stunting akan dilaksanakan setelah acara peninjauan kegiatan dan doorstop Bapak Kasau dengan wartawan. Jadi Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian yang sudah hadir di sini, mohon waktu kita setelah peninjauan kegiatan kita akan melaksanakan penyuluhan dari Dinas Kesehatan Kota Kupang dan Prodi Gizi Poltekkes Kemenkes Kupang kepada potensi penderita stunting. Baik, setelah dari sayap kiri tentunya nanti akan beranjak ke depan untuk menyaksikan demo massa yang sudah dilaksanakan dan disiapkan oleh ibu-ibu yang luar biasa dari 7 instansi. Di sini ada Ibu Pia Aryagarini Lanut El Tari juga ada, Ibu Persit dengan kroket telurnya, Ibu Pia Aryagarini Lanut El Tari dengan nugget ikan tahu kelor. Ini tahu kelor ya, bukan tahu telur ya. Ya. Jadi ada puding lumut daun kelor juga didemokan oleh Ibu Bayangkari Polda NTT.
Baik Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di Aula El Tari, gimana, masih semangat ya Bapak Ibu? Gimana, masih semangat? Suaranya mana? Kalau saya bilang halo jawab hai, oke? Kalau saya bilang halo jawab hai. Halo. Halo, halo, hai. Oke. Hai. Karena kayaknya kurang semangat. Jadi kalau saya jawab halo, dibalas hai. Halo, hai, hai, halo, oke? Halo. Hai. Hai. Halo. Hai, hai, halo. Halo, halo, hai. Oke, Hai. ini sudah fokus semua ya. Mohon izin kepada Bapak Kepala Staf Angkatan Udara, mohon untuk KBN, tapi kami di sini berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan program-program tersebut dengan melibatkan masyarakat khususnya di wilayah satuan-satuan TNI AU.
Itu sebagai wilayah kepulauan, kira-kira langkah strategis apa yang dimainkan oleh TNI Angkatan Udara dalam rangka mendukung? Kami siap mendukung Pemda NTT apabila ada program-program yang memerlukan alutsista TNI AU setiap saat. Itu saja saya rasa. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Boleh tolong buka pintu.